sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, saya mau minta waktunya sebentar. Oh iya, Ibu ya. silakan. Jadi saya ingin sedikit berdiskusi dengan Ibu, terutama bagaimana ketika seorang pemimpin itu bisa memutuskan suatu permasalahan seperti itu ya Bu ya. Ambil keputusan. Iya betul. Di sini saya mungkin izin akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu, gitu ya. Nah, saya mungkin sebagai guru biasa juga memahami bahwa banyak keputusan-keputusan yang diberikan terutama oleh kepala sekolah ya Bu ya. Nah, keputusan-keputusan itu kan pasti banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diputuskan oleh dan harus dipikirkan oleh kepala sekolah termasuk Ibu. Baik Ibu, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, bujukan moral dan dilema etika. Ya kan kita harus tahu dulu ya, setiap masalah kan bentuknya macam-macam ya. Ada masalah yang terkait dengan aturan. Ya seperti kan bujukan moral itu kan terkait dengan benar lawan salah ya. Iya, artinya kan ketika benar lawan salah berarti ada aturan yang dilanggar, namun masih kita kasih dispensasi kan. Dispensasi dalam arti kita memahami bukan dia dengan sengaja, tapi tentunya ada alasan di balik itu. Contohnya misalnya guru kita ada yang terlambat, izin terlambat kan kalau secara aturan kan nggak boleh harusnya kan. Tapi kan di balik itu kan dia punya alasan. Mungkin izinnya karena anak saya sakit, jadi saya izin terlambat ya Bu gitu. Kalau seperti itu kan kita nggak bisa patuh aturan banget ya. Maka terjadi situ bagaimana moral kita yang jalan, empati, simpati kita kan harus bisa menguatkan kita. Silahkan gitu kan. Mungkin kita sanggup ngajar dulu lah, nanti baru urus anak, atau mungkin kan ada istrinya atau ada yang lain lah, masa nggak ada orang sih di rumah kan nggak mungkin begitu. Itu juga dengan etika dilema etika. Kalau dilema etika kan terkait dengan benar lawan benar ya. Nah, seperti apa ya, kalau benar lawan benar itu ya mungkin ya tadi kalau saya kemarin saya bilang sama itu kan masalah PMM kan masalah masing-masing pribadi ya. Dia butuh itu tapi tidak ada aturan yang menghukum, artinya tidak ada. Kalau dia tidak melakukan, tidak akses PMM, dia tidak melanggar aturan kan, gitu istilahnya kan. Nah, jadi PMM itu wajib tapi tidak ada aturan yang mengikat dia karena ada hukuman delik itu kan. Iya kan? Tapi karena itu ada tuntutan harus dilakukan. Guru kan banyak kesibukan sehingga waktu dia untuk mengerjakan PMM dia nggak ada, jadi mau nggak mau terbentur tuh. Betul. Berarti kan kalau saya mendengar jawaban dari Ibu, memang ketika Ibu ingin memutuskan dari suatu permasalahan itu banyak pertimbangannya ya Bu ya. Bahkan sampai tadi Ibu juga bilang sampai faktor keluarganya. Iya. Apalagi kalau udah keluarga yang dibawa, saya sebagai ibu tentunya perasaan kita gimana kalau anak kita sendiri yang sakit ya. Pasti kita izin gitu kan. Padahal kan bukan kita. Maksudnya yang bersangkutan kan sehat, sebenarnya sih bisa aja. Gitu. Tapi kan Baik Bu, selanjutnya adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya, di mana dua kepentingan sama-sama benar kan? Iya, benar tuh dalam tadi seperti yang tadi kan. Anggaplah kayak kita nih ada komel ya, komunitas belajar atau apa, atau tadi yang PMM itu kan. Itu kan untuk peningkatan kompetensi guru, ya kan benar. Tapi ketika kalau guru nggak bisa karena waktunya kurang, kita mau ajak, ayo kita kita kerjakan PMM ya sama-sama di kombel di komunitas belajar kita, tapi terbentur dengan masih ada yang namanya koreksi yang belum selesai dan lain sebagainya. Bentar lagi waktunya pulang, bentar lagi dia masih banyak urusan lain. Jadinya kan ya benar dia itu, tapi benar juga kita harus PMM itu harus dikerjakan, tapi semuanya terbentur dengan itu tadi harus begini tapi dia bisa karena begini gitu kan. Itu kan gak ada yang salah di situ kan, tapi memang
terkendala dengan waktu dan lain sebagainya sih kan. Dia nggak mengerjakan itu nggak dihukum, nggak kena disiplin hukuman disiplin kan? Iya kan ya, enggak kan? Jadi memang dilemanya benar Bu ya, seperti itu ya. Di satu sisi ibu sama kepala sekolah ingin adanya kemajuan ya, melalui latihan mandiri. Mungkin di sisi lain juga ada yang pendapat guru yang tidak paham dengan iya, jadi dia ya harus kadang-kadang prioritas dia mungkin masih ada yang lain, mungkin kapan aja gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan selama ini? Ya langkah-langkahnya ya salah satunya dengan cara mengajak diskusi ya. Nah kita berikan nih, mau nyari apa yuk kita cari ketemuan, artinya kan di situ ada diskusi, kita sepakati kapan mau dilakukannya supaya pada waktunya nanti setelah waktu yang kita sepakati ya kita harus komitmen bahwa itu ayo kita lakukan bersama-sama gitu. Jadi seperti kembali lagi ke tadi masalah PMM dengan masalah kendala waktu dan sebagainya, ayo kita kesepakatan cari waktu yang sama, maunya kapan yaitu melalui diskusi. Kita bicarakan bersama supaya menemukan solusi kapan kita akan menyelesaikan, karena memang itu tuntutan ya dari pemerintah, itu kan wajib dan harus dilakukan. Jadi intinya adalah bagaimana ibu tetap melaksanakan diskusi ya, terutama terkait nanti keputusan yang akan ibu ambil seperti itu. Selanjutnya ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang kategorinya dilema etika, mungkin ada yang terbaru atau sebelumnya gitu kira-kira. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif? Jadi yang paling efektif ketika ada permasalahan-permasalahan, mungkin permasalahan sekolah atau yang lainnya. Iya. Bahwa sih sama, sih tergantung masalahnya. Kadang-kadang kalau masalahnya lebih ke personal kan, kita kan panggil orangnya langsung ya kita sampaikan. Terus kalau masalahnya masalah umum ya kita bicaranya bersama-sama untuk mencari solusi. Dan rata-rata kan di sekolah kita juga kan banyak banget ya masalah, baik itu masalah yang sifatnya personal, baik maupun masalah yang sebenarnya sih hampir semua melakukan, tapi mau kita bicara di forum supaya sama-sama mendengar. Misalnya kan dari guru, anggaplah guru kita aja misalnya disiplin atau apa itu kan kadang-kadang tidak semua bisa melakukan. Seperti pagi nih saya pengennya tuh kan jam, kan kita udah sepakat ya jam 6.30 itu kan masuk ya anak-anak. Kalau udah jam 6.30 masuk berarti kan anak-anak udah di kelas, guru pun udah ada di kelas, dan pagi siapa yang ditugaskan untuk menyetel atau menyetel lagu dari kan kita dibawakan tuh supaya tidak mengurangi waktu. Jadi gitu maksudnya tuh jangan sampai molor gitu waktunya kan, karena kan kita kalau semakin molor waktunya kan jam belajar kita mungkin kurang ya kan. Nah seperti itu tuh saya pengen sekali tuh itu kalau bisa tuh pagi-pagi itu harus ada yang siap standby tuh di sana, berarti bergantian. Kalau kata Bu Mai tadi yang piket aja Bu gitu, supaya langsung nasib ya SDMI anak masuk bel kita siap langsung nyanyi lagu Indonesia Raya, supaya kan nggak ada beda-beda. Kayak kemarin tuh ada yang nyanyi Indonesia Raya, ada yang lagi berdoa, ada yang sedang nyanyi sendiri yang lain, jadi kan beda-beda ya. Karena memang waktu belajar itu kan anak-anak kalau semakin siang juga pulang. Atau kalau kita waktunya pulangnya tetap tapi jam belajar waktu belajar kurang. Ibu, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika. Tantangannya tuh ya banyak. Apa kira-kira Bu? Ya salah satunya ya istilahnya kan bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak marah, menahan ego. Ya sabar dalam arti kalau kita nggak sabar, kalau nggak kita menahan ego mungkin akan keluar tanduk kalau saya bilang. Iya kan, makin banyak masalah, apalagi kadang-kadang masalah yang kita udah kasih tahu dibilangin sekali 2 kali aja kan bakal keluar tanduk gitu. Ya tapi kan gimana kita mampu menguasai diri itu aja, menahan diri supaya tetap bisa tenang dan tidak ada yang
boleh dibilang tersakiti, walaupun mungkin efeknya pasti ada, tapi tidak dengan bahasa yang kasar yang keluar dari mulut kita ya. Jadi kita bisa berkata yang baik lah gitu. Walaupun juga kita bukan orang baik juga. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menahan diri Bu ya, menahan diri terus mempertimbangkan setiap mungkin ucapan-ucapan yang Bu ya, supaya memang saya betul itu saya juga mungkin sepakat dengan pendapat itu bahwa kita sih pengennya selalu memberikan kesan yang baik ya Bu ya, terutama mungkin Ibu selaku pimpinan memberikan kesan yang terbaik pada guru-gurunya. Nah Ibu selanjutnya apakah yang Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ketika ada sebuah permasalahan atau misalkan ketika ada masalah udah langsung aja kita selesaikan hari itu juga, kira-kira seperti apa? Iya, saya sih memang tidak ada jadwal khusus, tapi memang kadang-kadang langsung dipanggil permasalahan, ada apa masalahnya ditanyakan supaya apa kita bisa cari solusinya. Tapi kalau nanti tunggu-tunggu yang ada kita lupa. Ya jadi memang tidak ada jadwal tapi insidental aja ya. Supaya apa? Supaya bisa cepat segera terselesaikan, dan jika nanti kan lebih tarif kita akan lupa. Kedua, memang saya usahakan diskusi. Ya, biasanya kan panggil dulu kan teman-teman kita ya yang senior waktu kelas sekolah, supaya kita bisa bertukar pikiran jika masalah seperti ini nih harusnya diapakan, harus bagaimana supaya jangan sampai saya juga salah dalam mengambil keputusan kan. Memang yang saya tangkap dari tadi Ibu sampaikan bahwa berarti Ibu akan memilah-milah permasalahan tersebut. Kalau memang permasalahan itu dianggap memang bisa langsung diselesaikan, langsung diselesaikan Ibu ya. Kalau tindakan berat tadi Ibu bilang baru bertahap nanti dengan diskusi dengan teman-teman. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan terutama kasus-kasus ini Pak? Iya. Ya kan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa jika ada masalah kan ya tadi ya, jika memang masalahnya agak berat dan harus didiskusikan berarti harus memanggil teman-teman. Nah teman-teman itulah menjadi salah satu orang yang bisa membantu saya ya, termasuk di situ ada wakil kepala sekolah, ada guru senior sebagai penasehat lah. Jangan sampai saya mengambil keputusan sendiri yang khawatir nanti justru akan menjerumuskan saya sendiri juga. Artinya baik aja salah apalagi salah semakin jadi salah gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai juga apa yang saya ambil keputusan itu menjadi si malakama buat saya. Paling tidak kan itu bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah berdiskusi. Jadi apapun keputusan yang dari saya paling tidak itu bisa saya pertanggungjawabkan setelah adanya diskusi dengan para senior dan wakil kepala sekolah. Jadi memang intinya tetap kembali ke diskusi yang nanti di akhir bagaimana Ibu harus mempertanggungjawabkan tadi Ibu ya, akan mempertanggungjawabkan keputusan. Iya, setiap keputusan yang diambil. Memang ada resiko sih Bu ya di setiap keputusan itu. Tadi mungkin ada yang tersakiti, tapi ada juga yang mau bagaimana. Iya, tidak bisa terima. Betul. Padahal memang kalau mendengar dari tadi Ibu cerita itu bahwa tetap semuanya kembali ke aturan gitu ya. Dan aturan itu pun juga kita tidak langsung saklek begitu kan. Kita diskusikan dulu sama yang bersangkutan, kita bicara dulu, kita sampaikan solusinya. Nggak mau juga berubah, ya sudah. Ambil keputusan yang terakhir mau nggak mau dilepas atau enggak. Iya betul. Kan gitu. Nah baik Ibu, ini mungkin untuk yang pertanyaan terakhir dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan dari awal sampai dengan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik, terutama pengalaman dari keputusan-keputusan yang sudah Ibu berikan, terutama untuk sekolah ini. Iya. Jadi dari semua pengalaman itu ya kan 7 bulan itu lumayan, udah cukup banyak. Dari itu kan lika-liku masalah itu silih berganti. Kalau saya perhatikan ya saya rasain ya silih berganti. Namun dari setiap masalah itu tidak pernah saya kecuali ya ada beberapa yang memang saya ambil langsung, tapi lebih banyak saya seringnya diskusi gitu.
supaya apa hasilnya juga memuaskan semua pihak, baik yang khawatir nanti ketika baik wakil kepala sekolah kita ngajak bicara, kok ibu ambil keputusan sendiri aja sih, atau mungkin nanti ada senior bilang kok ibu nggak bilang-bilang sih ada masalah ini dan itu kan jadi salah lagi. Nah melalui diskusi itulah kita bisa mengambil keputusan. Jadi pelajaran yang pertama, pembelajaran buat saya maksudnya ya, apapun masalahnya yuk kita diskusikan. Jadi kalau iklan tuh kita minum teh sosro dulu. Betul Ibu ya. Minum teh dulu ya baru kita ngobrol gitu. Ya, betul. Jadi ya udah gitu sih gitu. Berarti Ya, benar, diskusi. intinya adalah bagaimana pentingnya berdiskusi, mungkin berkolaborasi juga Betul, ya, iya. supaya keputusan yang Ibu ambil itu yang pasti tujuannya kan untuk lebih baik lagi. Iya, Ya. kebaikan bersama khususnya sekolah kita supaya semakin ke depan makin maju. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Banyak pembelajaran atau pengetahuan yang saya dapatkan dari diskusi ini, terutama bagaimana pengalaman Ibu yang mungkin tadi diceritakan walaupun baru 7 bulan tapi lika-likunya banyak. Banyak banget masalahnya. Tetapi di situ Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengikuti aturan yang ada, bahkan dengan yang tadi dilema, mungkin dilema itu ada yang aturan juga, Iya. tapi di satu sisi juga ada rasa kasihan atau Iya. rasa empati Ibu terhadap guru-guru Ibu. Ya memang jadi pembelajaran ini mudah-mudahan kedepannya juga saya selaku seorang guru bisa menerapkan juga yang namanya yang tadi bagaimana ada rasa empati, tapi juga di satu sisi juga saya berusaha untuk Aturan yang harus sesuai kita. dengan aturan. Baik, mungkin terima kasih Ibu, itu saja ya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga sekolah ini semakin maju dan semakin sukses. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap-siap mau pulang kan?